Polda Metro Jaya mengusut adanya dugaan penjualan organ tubuh manusia berupa ginjal oleh sindikat internasional di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran sementara, para korban yang mau menjual ginjalnya akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya. Tentu punya tujuan agar tidak ada hambatan. Polda Metro Jaya mengusut adanya dugaan penjualan organ tubuh manusia berupa ginjal sindikat internasional di Bekasi, Jawa Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan saat ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polresta Bekasi sedang mengembangkan kasus ini. Dari hasil penelusuran sementara, para korban yang mau menjual ginjalnya akan dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya. Sampai saat ini proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya. Itu yang bisa kami sampaikan, masih dalam penyelidikan. Tentu masih ada yang harus ditangani, dikembangkan untuk belum bisa disampaikan. Senin lalu polisi menggerebek rumah yang diduga menjadi penampungan penjualan organ ginjal di Desa Setiasih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut, polisi mengamankan pelaku serta korban yang akan menjual ginjalnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kayak orang tenaga kerja gitu, gelombang. Kasus sindikat jual beli ginjal di Pasar Gelap Internasional ditangani Polda Metro Jaya. Kasus ini terkuak setelah polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah di perumahan Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini menjadi saksi bisu operasi sindikat komplotan jual beli ginjal Pasar Gelap Internasional. Rumah ini dikontrak oleh sejumlah orang. Penghuni rumah ditangkap polisi Senin dini hari lalu setelah aparat melakukan pengintaian. Menurut warga sekitar, penghuni rumah kontrakan tersebut merupakan sejumlah orang yang masih berusia muda. Namun para pengontrak itu selalu tertutup, bahkan tidak ada yang kenal dengan mereka. Itu memang betul sering gonta-ganti orang datang gitu? Sering ganti-ganti orang. Rata-rata apa, laki-laki atau perempuan? Ya ada laki-laki, ada perempuan, ya kalau karena nggak lapor kan saya juga nggak tahu ya Mas ya. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? Ya sekitar 4 bulanan. Yang saya lihat sih 3 orang, 4 orang yang saya lihat. Ada perempuan, ada orang. Dewasa semua ya Bu? Dewasa semua. Dewasa semua. Mungkin dari 4 orang ini ada yang tahu gitu Bu namanya siapa gitu satu? Enggak ada yang tahu. Gitu? Enggak ada yang kenal. Ya? Saya baru kenal pas kemarin. Bapaknya ngasih tahu nih namanya ada yang ini. Ternyata saya cek lihat KTP yang pernah dikasih itu nggak ada namanya. Ternyata itu udah ganti orang. Oh, ganti orang. Gitu, udah ganti orang lagi. Okay. Meski jarak antar rumah tidak jauh, warga memang tidak tahu aktivitas di dalam rumah tersebut. Iya, tapi kalau malam sering ramai sih di sini. Rame ngumpul-ngumpul atau gimana? Iya, kayak main HP, gitu. Kadang mau nyanyi, nyetel lagu. Gitu ya. Lebih dari 5 orang? Enggak merhatiin. Tapi rame-rame aja gitu ya. Tapi cowok semua ya? Usia-usia muda Mbak. Warga sekitar baru tahu bahwa tetangga mereka yang tertutup itu ternyata menjalankan bisnis haram mengerikan, yaitu jual beli ginjal internasional. Kasus ini tengah ditangani Polda Metro Jaya dan belum ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai penanganan kasus tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Rumah kontrakan di Desa Setiasih, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diketahui menjadi lokasi penampungan sindikat internasional penjualan organ ginjal. Selama beroperasi, rumah tersebut kerap dipenuhi calon korban hingga belasan orang per hari yang hendak menjual ginjalnya dengan imbalan ratusan juta rupiah per organnya.
Berikut penelusuran reporter Faris Naufal dan juru kamera Bowo Iman. Pemirsa, inilah rumah yang dijadikan tempat bagi para sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional melakukan aksinya. Dan juga penampungan bagi para korban-korbannya. Yang terakhir saat penggerebekan ditemukan para korban ini menurut informasi akan dibawa ke Kamboja dengan diiming-imingi uang senilai 135 juta rupiah. Lalu istri dari Ketua RT, Nur Aisyah, juga menjelaskan bahwa biasanya di sini diramaikan yang diduga pelaku dan juga bersama para korbannya. Bahkan dalam beberapa waktu sempat mencapai 16 orang dalam satu rumah. Dan menurut keterangan warga juga ada yang sampai tidur di luar, tidur di teras. Karena saking banyaknya orang yang menginap di sini. Dan juga pemirsa, di tempat ini juga para korban yang selanjutnya ditampung dulu, dilihat identitas dirinya, didata, dan juga ada data kesehatan. Karena menurut informasi, memang pihak kepolisian pada saat penggerbekan yang dilakukan pada 19 Juni, jam 1 dini hari diamankan 6 korban dan juga sejumlah dokumen kesehatan dari para korban dan juga data diri dari para korban. Dan saat ini kasus telah dilimpahkan dari Polres Metro Bekasi ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya saat ini masih dilakukan proses penyelidikan lebih dalam. Dari Jakarta, Faris Naufal, Bowo, TV One mengabarkan.